Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Perbaikan Geometrik Jalan untuk Angkutan Barang akibat Pelabuhan Kijing, rute pada Kijing sampai Kabupaten Megayang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada almarhum Bapak Dr. Rudi Suyono, STMT, sebagai pembimbing utama saya yang telah membimbing saya selama ini, dan saya berturut berduka cita yang mendalam atas kepergian almarhum. Semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga terima kasih kepada Pak IR Haji Ahmad Ali MSC sebagai pembimbing pembantu saya yang telah memberi masukan dan saran selama proses membimbing saya selama ini. Serta dosen penguji saya Bapak IR Selamat Widodo MT dan Ibu Siti Nurlaidi Kadarini STMT yang telah meluangkan waktu untuk sidang online kali ini. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang, Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki lokasi yang strategis dalam perdagangan lokal maupun dunia. Oleh karena itu, sangat membutuhkan prasarana angkutan barang yang memadai untuk menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Apakah kondisi desain geometrik lengkung horizontal dan vertikal existing memenuhi standar tata cara perencanaan geometrik jalan antar kota nomor 038 TBM 1997 dan K. Keputusan Menteri nomor 74 tahun 1990 tentang angkutan peti kemas di jalan. Maksud dan tujuan penelitian. Untuk mengetahui apakah desain geometrik lengkung horizontal dan vertikal yang telah ada sekarang masih bisa atau tidak untuk digunakan, dalam arti lain bahwa desain yang ada harus bisa melayani pergerakan manusia dan barang secara cepat, aman, dan nyaman. Manfaat penelitian sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Kementerian PU, Dirjen Bina Marga, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 11, Satker P2JN Provinsi Kalimantan Barat dalam mengembangkan rute transportasi jalan. Sebagai bahan informasi bagi para perencana dan peneliti lain yang berkaitan dengan perencanaan geometrik jalan kaitannya dengan transportasi angkutan barang. Pembatasan masalah. Pembatasan masalah yaitu ruas jalan yang akan ditinjau yaitu ruas jalan Karangan Simpang 3, Kabupaten Megayang. Tidak membahas dampak kerusakan jalan maupun biaya dari peningkatan ruas jalan angkutan barang. Hanya membahas alinyaman horizontal dan alinyaman vertikal di tikungan yang ditinjau. Tinjauan pustaka. Lintas angkutan peti kemas merupakan lintas pelayanan angkutan barang, khususnya yang terdiri dari klasifikasi pengangkutan barang dengan menggunakan peti kemas. Keputusan Menteri 74 tahun 1990. Berikut ini adalah alur dan bagan penelitiannya. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada data primer, yaitu geometrik jalan yang meliputi panjang, lebar, dan kelas jalan pada ruas yang ditinjau. Dan sekunder, yang pertama ada tata cara perencanaan geometrik jalan antar kota nomor 038 TBM 1997 dan Keputusan Menteri nomor 74 tahun 1990 tentang angkutan peti kemas di jalan. Pelaksanaan pengumpulan data. Yang pertama ada survei pendahuluan, selanjutnya ada survei lanjut. Adapun metode pengukuran lapangan yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada pengukuran kerangka horizontal dan titik detail. Pengukuran yang dilakukan menggunakan alat teodolit dengan pengambilan rentang jarak stasiun 25 meter atau menyesuaikan panjang tikungan yang disurvei. Hasil dari pengukuran akan didapat bentuk dan situasi pada setiap tikungan yang akan ditinjau nantinya. Berikut data hasil pengukuran kerangka horizontal dan titik detail yang diperoleh dari lapangan. Inilah tabel hasil pengukuran kerangka horizontal tikungan untuk tikungan 47. Di sini bisa didapatkan data yang akan didapat. Selanjutnya ada pengolahan data pengukuran kerangka horizontal dan titik detail. Hasil kondisi existing dan situasi tikungan akan didapatkan setelah dilakukannya pengolahan data hasil yang diperoleh dari pengukuran sebelumnya. Dan ini adalah tabel hasil pengolahan data pengukuran kerangka horizontal pada tikungan 47. Selanjutnya ada penentuan klasifikasi jalan. Untuk klasifikasi jalan existing, pada jalan yang saya tinjau yaitu kelas jalannya adalah 3A, sedangkan lebarnya adalah 4 meter. Menurut Kementerian PU, Dirjen Bina Marga, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 11 Satker P2JN Provinsi Kalimantan Barat, ruas jalan Karangan dan Simpang 3
Kabupaten Bekayang, Kalimantan Barat adalah jalan yang dengan kelas jalan 3A, tetapi berdasarkan hasil pengukuran di lapangan, lebar perkerasan hanya sebesar 4 meter, atau lebar lajur hanya 2 meter, sehingga ruas jalan Karangan Simpang 3, Kabupaten Bekayang, Kalimantan Barat tidak memenuhi persyaratan untuk kelas jalan 3A dan persyaratan untuk perencanaan jalan peti kemas. Untuk itu dilakukan perbaikan geometri agar lebar perkerasan minimum tersebut didapatkan. Ada penentuan klasifikasi medan. Untuk klasifikasi medan bisa dilihat bahwa ada beberapa data tidak memenuhi persyaratan kemiringan memanjang maksimal, yaitu 5%. Maka dari itu perlu dilakukan perbaikan geometrik agar kemiringan memanjang jalan maksimal tersebut dapat dipenuhi. Selanjutnya ada pengambilan data kecepatan kondisi lapangan pada tikungan. Berikut ini adalah hasil dari survei kecepatan rata-rata pengemudi yang melintasi tikungan untuk tikungan 47. Berdasarkan tata cara perencanaan geometrik jalan antar kota, Ditjen Bina Marga 1997, kecepatan rencana minimum untuk jalan arteri kelas 2A bermedan bukit adalah 60-80 km. Dari hasil survei kecepatan, didapatkan nilai kecepatan yang tidak sesuai dengan kecepatan jalan yang berdasarkan ketentuan tersebut. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan geometrik agar kecepatan minimum tersebut dapat terpenuhi. Mengidentifikasikan kondisi existing tikungan berdasarkan hasil pengukuran. Kondisi lapangan tikungan berdasarkan hasil survei lanjutan, yaitu bisa dilihat di tabel. Dan ini adalah hasil rekapitulasi kondisi existing lengkung horizontal berdasarkan hasil pengukuran tikungan. Dapat dilihat bahwa tikungan 47, 48, dan 91 tidak memenuhi kecepatan maksimal yang telah ditetapkan pada ketentuan KM 74 tahun 1990 tentang angkutan peti kemas di jalan karena jari-jari tikungan tersebut terlalu kecil. Sedangkan untuk tikungan 49 dan 79 memenuhi kecepatan minimal. Tetapi untuk lebar jalan existing tidak memenuhi ketentuan perencanaan geometrik jalan antar kota nomor 38 1997 dan KM 74 tahun 1990 tentang angkutan peti kemas di jalan. Berikutnya ada evaluasi analisa alinyemen horizontal. Ini adalah tabel rekapitulasi evaluasi lengkung horizontal berdasarkan hasil pengukuran perencanaan. Setelah dianalisa dengan perencanaan desain tikungan yang sesuai menurut peraturan KM 74 1990 tentang angkutan peti kemas di jalan untuk tikungan 47 dan 48, setelah diterapkan ke trase jalan existing, ternyata trase tersebut tidak mampu untuk diimplementasikan ke desain tikungan yang telah direncanakan. Maka dari itu, untuk trase pada tikungan 47, 48, 49, penulis mendesain ulang trase tersebut agar trase tersebut bisa diterapkan dengan desain tikungan menurut peraturan KM 74 tahun 1950 tentang angkutan peti kemas di jalan. Berikut ini adalah evaluasi hasil dari lengkung horizontal untuk tikungan 47, 48, 49. Selanjutnya, karena dilakukannya redesign tikungan, maka identifikasi tipe tikungan tersebut akan ditinjau ulang lagi untuk tikungan 47, 48, 49. Dan hasilnya 47, 48, 9 yang sebelumnya ada 3 tikungan menjadi 2 tikungan. Dengan masing-masing tikungan dengan kode yaitu tikungan 1 dan 2. Berikut ini adalah hasilnya dan dari hasil tikungan redesign dan tikungan yang sudah ada sebelumnya. Berikut ini adalah gambar hasil redesign lengkung horizontal pada tikungan 47, 48, 49 yang menjadi tikungan 1 dan tikungan 2. Selanjutnya ada analisa diagram superelevasi. Diagram superelevasi tersebut bisa dilihat hasilnya yaitu seperti berikut. Ini untuk hasil dari diagram superelevasi pada tikungan 1 dan 2. Dan ini adalah hasil diagram superelevasi untuk tikungan 79 dan 91. Selanjutnya ada analisa jarak pandang henti. Dan hasilnya adalah
di masing-masing tikungan sebagai berikut. Analisa kebebasan samping. Berikut ini adalah rumus yang dipakai untuk menganalisa kebebasan samping di tiap-tiap tikungan. Berikut ini adalah hasilnya. Selanjutnya ada analisa pelebaran perkerasan pada tikungan. Berikut ini adalah rumus yang dipakai untuk menghitung tambahan lebar perkerasan tikungan pada tikungan 1. Berikut ini, dan inilah hasil dari pertambahan pelebaran perkerasan pada tikungan pada masing-masing tikungan. Dan ini adalah hasil gambar dari tambahan pelebaran perkerasan pada tikungan. Untuk tikungan 1 dan tikungan 2 bisa dilihat bahwa garis arsir biru merupakan tambahan pelebaran perkerasan pada tikungan tersebut. Dan ini adalah gambaran untuk tikungan 79 dan 91. Selanjutnya ada analisa dan evaluasi alinyemen vertikal. Dari hasil penelitian, untuk elevasi alinyemen vertikal pada bab sebelumnya terdapat beberapa tikungan yang kemiringannya terlalu besar. Maka dari itu, penulis mendesain ulang kemiringan atau tanjakan yang sesuai dengan peraturan kilometer Keputusan Menteri 74/1950 tentang angkutan peti kemas di jalan. Untuk tikungan 47 dan 48, karena menggunakan desain trase yang baru, maka untuk kemiringan pada tikungan 47 dan 48 ditinjau ulang seperti bab sebelumnya. Dari hasil perhitungan perencanaan didapat bentang tikungan 47 yaitu sebesar 1,26%. Dan untuk tabel hasil perhitungan yang lainnya menggunakan rumus yang sama dan ditabularisasikan menjadi hasil seperti ini. Dapat dilihat pada tikungan 79, kemiringan tersebut masih terlalu besar dan tidak memenuhi persyaratan untuk tanjakan jalan untuk peti kemas di jalan. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan geometrik untuk menyesuaikan agar jalan tersebut tanjakannya bisa memenuhi persyaratan tersebut. Selanjutnya ada tabel perhitungan hasil perencanaan klasifikasi medan, dan setelah direncanakan ulang, hasilnya terdapat seperti ini. Kesimpulan. Dari kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, kondisi desain geometrik lengkung horizontal dan vertikal existing belum memenuhi standar tata cara perencanaan geometrik jalan antar kota nomor 038 TBM 1997 dan Keputusan Menteri nomor 74 tahun 1990 tentang angkutan peti kemas di jalan. Untuk hasil pengukuran lapangan trase existing, beberapa tikungan memiliki besar sudut tangan yang relatif kecil, sehingga untuk mendesain ulang tikungan existing dengan ketentuan peraturan yang direncanakan, tikungan tersebut tidak bisa diimplementasikan ke trase jalan existing karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jarak antar tikungan dan sudut trase yang kecil. Ada perubahan trase jalan akibat dari perencanaan tikungan yang sesuai dengan peraturan tentang peti kemas di jalan. Oleh sebab itu, perlu direncanakan trase baru agar desain tikungan yang sesuai dengan perencanaan yang bisa diimplementasikan. Selanjutnya ada saran untuk penelitian ini adalah sebagai berikut. Syarat mensurvei tikungan sebaiknya tidak dimulai dari awal tikungan saja, tetapi jalan lurus sebelum tikungan sebaiknya juga ikut disurvei agar panjang tikungan yang disurvei lebih akurat. Sebaiknya sampel kecepatan pengemudi di tikungan ditambah karena kecepatan pengemudi di tikungan sangat bervariasi. Sebaiknya dilakukan juga analisis terhadap fasilitas keselamatan jalan guna meningkatkan keselamatan penggunaan jalan. Alternatif solusi perbaikan tikungan sebaiknya mempertimbangkan kondisi topografi di lapangan agar lebih mudah terrealisasikan. Sekian dari
sidang online saya, hasil sidang online saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.